Dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Nurmal Lydia Khairatul Wafa. Nama saya Naima Fitriani. Nama saya Jahra Aulia Ulfa. Nama saya Ahmad Nasir Fatih. Nama saya Dika Septanugraha. Nama saya Muhammad Bagus Royhan. Dampak dalam aspek politik pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, masa kekuasaan VOC, masa pemerintahan Republik Bataaf, masa pemerintahan Inggris, dan masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa kekuasaan VOC, tampak pada pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan lokal. VOC juga sering menerapkan politik adu domba untuk memecah belah keluarga kerajaan. Politik adu domba tersebut bernama Divide et Impera. Masa pemerintahan Republik Bataaf terjadi pembaruan dalam bidang politik dan pemerintahan. Pembaharuan politik dan pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels menerapkan sistem pemerintahan sentralistik, artinya seluruh unsur birokrasi berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda yang berpusat di Batavia. Kemudian, ia membagi Pulau Jawa menjadi 8 wilayah besar Hoofddeling, Keresidenan Residenti, dan beberapa kabupaten Regenskap. Masa pemerintahan Inggris. Letnan Gubernur Jenderal menjalankan pemerintahan Inggris di Indonesia adalah Thomas Stamford Raffles. Raffles berpandangan liberal, berupaya mereformasi sistem pemerintahan di Indonesia. Reformasi tersebut berupa pembaruan di bidang tata negara, penghapusan Ikatan Federal Masyarakat Jawa, kepastian hukum masyarakat Indonesia. Masa pemerintah kolonial Belanda. Masa pemerintah kolonial Belanda, kekuasaan masih dipegang Gubernur Jenderal. Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan dan pencetusan gagasan Pax Neerlandica. Pencetusan gagasan Pax Neerlandica yaitu penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Pencetusan gagasan Pax Neerlandica dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heus. Dampak politik masa pemerintahan kolonial Belanda adalah lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional dan terbentuknya Volksraad atau Dewan Rakyat. Aspek ekonomi. Upaya bangsa Eropa menguasai sumber daya alam menyebabkan perekonomian mengalami perubahan. Perubahan terjadi karena komersialisasi ekonomi dan industrialisasi. Komersialisasi ekonomi terjadi karena perkebunan kopi, teh, kapas, tebu, dan pohon kina meningkat. Industrialisasi terjadi karena adanya perkembangan perkebunan. Industrialisasi merupakan salah satu aktivitas yang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya adalah pabrik gula Colomadu di Karanganyar, Jawa Tengah. Dampak dalam aspek sosial, budaya, dan pendidikan. Aspek sosial. Lunturnya feodalisme. Pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, sistem feodal dalam masyarakat Indonesia makin memudar karena bangsa Eropa menerapkan praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Berkembangnya stratifikasi sosial. Pada abad ke-19, masyarakat pedesaan Jawa terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kaku. Secara umum, masyarakat di pedesaan terbagi dalam dua kelas yang kontras. Kedua kelas sosial tersebut yaitu satu pemilik tanah dan masyarakat tidak memiliki tanah. Pertumbuhan dan perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk dari tahun 1400 hingga 1800, tingkat pertumbuhannya sebesar 0,1 hingga 0,2%. Rendahnya pertumbuhan penduduk di masa itu disebabkan oleh wabah penyakit, kelaparan, peperangan, dan juga bencana alam. Pertumbuhan penduduk paling pesat terjadi di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk Jawa pada periode tersebut mencapai 4,5 juta jiwa. Pada 1930, jumlah penduduk Pulau Jawa meningkat menjadi 40 juta jiwa. Aspek budaya. Aspek budaya meliputi perkembangan agama Nasrani, perkembangan seni arsitektur, perkembangan seni sastra, perkembangan seni musik, dan juga perkembangan surat kabar. Perkembangan seni arsitektur dapat dibuktikan dengan adanya bangunan di Javas Cebang dan juga Gedung Lawang Sewu. Perkembangan seni sastra dapat dibuktikan dengan adanya buku The History of Sumatra karya William Marsden.
Dan perkembangan surat kabar dapat dibuktikan dengan terbitnya Bataviae Noveles. Yang terakhir yaitu perkembangan seni musik. Perkembangan seni musik ditandai dengan adanya musik keroncong. Berikut adalah salah satu contoh musik keroncong. Pulau Bali, Pulau Mahajaya, kebanggaan Indonesia. Aspek pendidikan. Berdirinya sekolah-sekolah yang berada di Indonesia. Yang pertama ada Stovia, ada Mulo, dan ada AMS. Lahirnya golongan terpelajar. Pendidikan yang dikenalkan Belanda mendorong para pemuda Indonesia terlibat dalam organisasi dan perlahan mengetahui arti berpolitik. Pemuda Indonesia mulai mendirikan berbagai organisasi bercorak kedaerahan dan sesuai bidang perkumpulan. Organisasi-organisasi yang didirikan oleh kaum intelektual muda Indonesia sejak awal abad 20. Contoh organisasi pemuda Indonesia di masa itu diantaranya Budi Utomo, Jong Java, Kartini Fons, Indisi Partij, Muhammadiyah, dan yang terakhir adalah Nahdlatul Ulama. Nah, itu tadi pembahasan materi singkat mengenai dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kalau berjalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian presentasi dari kami. Ayo semua tepuk tangan. Sekian dari kami kelompok 1, semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.